Oke. Hai, selamat malam semuanya. Hai, IG Live malam ini aku yakin akan ramai banget karena kita akan kedatangan tamu super spesial. Yes, aku akan langsung undang ya karena kayaknya DM ku juga udah diteror. Bahkan ada yang di save ya IG Live sama Pak Bektinya. Hai Mas Aldo. Yes. Sambil nunggu-nunggu, ya langsung dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alia. Wah, senang sekali. Sudah lama saya tidak ketemu Pak Bekti dan sejujurnya sudah lama banget nggak IG live tentang saham. Iya, Mbak. Tapi saya tahu banget, rame banget jadwalnya Pak Bekti, ya. Mm-mm. Dan ini sebenarnya topik yang sangat jarang dibahas ya Pak ya. Iya, benar sekali, Mbak. Jarang sekali. Makanya pasti seru nih. Iya, Yang makanya pasti cuma banyak yang bilang hati-hati, hati-hati, hati-hati gitu. Margin itu kayak racun gitu. Nah, sedikit cerita ya, Pak Bekti ini kan mm, udah 8 tahunan ya kalau nggak salah, apa lebih ya trading. 13 tahun. Ah, sorry, oke, 13 tahun. Nah, Mm-mm. di tahun keberapa nih Mas Bekti memutuskan untuk mulai margin trading? Wah, kalau ditanya margin trading, saya sebenarnya mulai itu udah dari 2009, Mbak. Jadi Oh pertama ya, kali, ya, oke, jadi pertama dari kali awal trading ya. dari awal trading Oke, langsung oke, pakai. oke. Nah, tapi pernah keserempet jatuh nggak sih Mas dengan si margin trading ini? Oh, pasti, Mbak. Sering banget gitu. Oke, Kalau pakai margin, sering. mm-mm. Tapi apa dulu yang memberanikan Pak Bekti untuk margin? Kan berarti harus punya Mm-mm. account margin ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, Mm-mm. margin account itu beda dengan regular trading account. Mm-mm. Benar ya, Pak ya? Nah, Benar sekali, Mbak. apa yang membuat memutuskan kenapa akhirnya aku margin trading? Oke, Mbak. Jadi kan kepada teman-teman nih aku kasih tahu. Jadi ada kalau di rekening saham itu ada rekening reguler dan ada rekening margin. Tentunya untuk Oke, saat ini kebijakan saat ini kan kalau yang reguler itu cuma terbatas ya. Paling udah 3 hari aja udah pasti disuruh for sale kan. Kalau kita oke, pakai margin lebih dari 3 hari gitu. Tapi kalau untuk rekening margin ini beda dan minimalnya kan 200 juta nih untuk buka ya. account rekening margin. Nah, Hmm. kalau dari saya pribadi sih Mbak, yang jelas saya pengen gini, eee, saya pakai rekening margin itu dengan alasan bahwa dengan kita itu sebenarnya punya cash, itu memang kadang saya pribadi sebenarnya udah merasa cukup. Cuman kalau aku pakai rekening margin, tentunya Ya, kalau ada sesuatu hal yang mungkin sangat menarik bagi saya, tentunya kalau saya belikan saham, itu bisa oke, kita hold lebih lama. Karena kalau rekening margin bisa kita nginapkan lama banget nggak masalah, yang jelas cuman oke, bayar fee bunga aja, gitu. oke. Si bunganya itu per hari ya, Pak ya? Dihitung per hari, ya benar sekali. Perharinya dari mana sih? Boleh nggak sih Pak Bekti ini jelasin? Mungkin banyak Mhm, teman-teman yang belum paham nih sebenarnya mhm, margin tuh seperti apa sih. Jadi katakanlah mhm, misalnya mhm, margin account itu hanya boleh beli saham-saham LQ45 ya teman-teman mhm, ya. Nah, heeh. jadi katakanlah kita milih salah satu saham deh Pak Bekti, Pegas. Bukan ajakan membeli ya, contoh. Contoh beli saham Iya, Pegas. Katakanlah mhm, kita beli di 50 juta. Dengan mhm, account margin apa yang akan terlihat nih Pak? heeh. Jadi memang benar sekali apa yang dikatakan Mbak Alia, bahwa rekening margin ini memang sahamnya udah disaring. Jadi nggak semua saham bisa pakai, karena kan margin ini kaitannya dengan sekuritas. Jadi tentunya sekuritas nggak mau dong ngasih sembarang margin kepada semua saham. Ada yang memang volatilitas tingkat tinggi dan yang beresiko tinggi tentunya nggak dikasih. Nah, yang dikasih itu biasanya lebih ke saham-saham yang blue chip, Mbak, LQ45. Jadi Oke. kurang lebihnya seperti itu sih Mbak kalau menurut pemahaman saya tentang margin. Oke, maksud saya nih Pak, Mhm, kalau misalnya kita pakai dana 50 juta untuk membeli mhm, margin, itu akan ke mhm. multiply atau perkaliannya seperti apa atau kayak gimana sih portofolionya gitu? Biasanya margin kalau yang rekening margin itu cuma dikasih 1/2 Mbak, nggak dikasih sampai segede yang Empat reguler. kali gitu enggak ya? Enggak Jadi Mbak, enggak. maksimal 2 kali lipat ya? Ya, heeh. Jadi paling kalau Oke. kita taruh uang 50 paling cuma sekitar 100-an aja. 100 juta yang kita bisa pakai buat beli margin, sahamnya aja pilihannya sudah ditentukan, tetapi Oke. kelebihannya dia bebas. Artinya dalam jangka waktu yang cukup lama nggak masalah diinapkan gitu.
Oke. Nah, pertanyaannya lagi nih Pak Bekti. Mm-mm. Tadi Yap. kan Pak Bekti bilang diinapkan. Mm-mm. Ada bunga. Mm-mm. Nah, kalau ada bunga gimana saya bisa mendapat keuntungan dari margin? Apakah hanya berdasarkan perhitungan capital gain? Iya, benar sekali Mbak. Kita harus menghitung dari capital gain. Makanya ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa nggak selamanya margin itu baik. Artinya kita juga harus bijak menggunakannya. Karena kalau saya pernah sering bilang kalau margin itu kan kayak pisau bermata dua ya. Jadi ibaratnya kalau seorang ibu rumah tangga di dapur itu kalau nggak ada pisau juga bahaya, nggak bisa. Tapi pisau itu juga Oke. bisa kita pakai buat bunuh orang. Jadi kita harus bijak sekali. Harus sudah kita pikirkan resiko-resikonya, kemudian juga harus sudah kita punya keuangan yang sebenarnya kalau saya pribadi sih margin ini sebenarnya cuma fasilitas aja. Jadi saya juga nggak terlalu sering pakai margin, tetapi kalau memang baru momentumnya dapat saham ini mungkin udah Oke. terkoreksi panjang, baru biasanya aku pakai. Jadi kita harus bijak pakai margin karena beresiko sekali kalau kita pakai margin asal-asalan dan selalu sering pakai margin, apalagi orang yang udah pakai margin itu biasanya kalau nggak dikontrol dia akan ketagihan gitu. Oke. Nah, tapi nah, kalau dari pelajaran selama 13 tahun dan dari awal pakai margin, kesalahan-kesalahan apa sih Pak yang dilakukan oleh Mm-mm. para investor yang nyangkut karena margin? Ya, kadang ada kesalahannya gini Mbak, ada sebenarnya kan orang itu pakai margin yang harus dihati-hati adalah dia itu sebenarnya kan eh, sebenarnya dia itu sebenarnya nggak punya uang, tetapi kadang Ya. muncul dalam benak dirinya merasa kayak kurang. Nah, tentunya Oke. kalau kita misalnya contoh Mbak, saya pakai uang 100 juta. Itu marginnya Ya. kalau kita yang rekening margin itu bisa beli sekitar total 200 juta. Kalau yang reguler itu malah mungkin bisa sampai 400 juta ya. Nah, tapi Oke. kalau saya ngajuin kredit hanya untuk hutang 100 juta, 200 juta yang nantinya akan saya pakai beli saham, akan Beli susah. saham. Makanya mereka cenderung cuma pakai fasilitas margin. Nah, kesalahannya itu kadang terletak pada di mana dia itu beli saham, kadang Mhm. margin ini dipakai sembarangan. Yang kedua, bisa jadi dipakai buat average. Ini bahaya menurut saya. Kita Buat harus apa bijak Mas? juga, Maaf. kita harus average down, Mbak. Jadi misalnya saya Oh, beli oh, saham nih, oh, Pegas oke, oke. Ya. Pegas harga 1.000, tiba-tiba turun. Ya. Nah, biar mungkin Oke. cepat mantul atau mungkin dia yakin, dia akhirnya beli dengan Oh, margin supaya average gitu kan, Mbak. Nah, ini buat juga harus oke. hati-hati kepada para teman-teman kalau pakai margin. Intinya harus bijak gitu dengan margin. Nah, Hmm. Oke. Nah, tadi kan dibilang Pak mm, Bekti pun memilih-milih nih untuk pakai mm, margin. mm, mm. Sekarang, apakah waktu yang tepat Pak pakai margin? Nggak, Mbak, jujur saya sudah ada mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan tuh hampir nggak pakai margin. Kadang uang cash aja saya juga kadang masih sempat nggak tak pakai semua dengan kondisi yang memang saat ini belum oke ya, Sekarang Mbak ya. ini. Kita tahu Hmm. ya gejolak IHSG masih kayak gini, volatilitas IHSG kemudian juga saham-saham yang memang yang bisa dipakai buat beli margin itu bisa pakai Oke. margin itu juga belum rame. Makanya saya jarang pakai margin untuk saat ini. Tetapi ada saatnya Mhm. nanti ketika memang IHSG mungkin pas bullish, itu Ya. saatnya ibaratnya kadang saya pakai margin gitu. Oke. Nah, kan berarti ada timingnya nih, Pak Bekti. Mm-mm. Kalau Mm-mm. dari 13 tahun ini, ya Mm-mm. kan kita mendekati sebenarnya udah tinggal 1 bulan lagi nih, kuartal 3. Mm-mm. Dan kita akan masuk ke arena window dressing. Ya. Nah, di bulan Oktober yang biasanya banyak kawinan ya, atau Mm-mm. November, oke nggak sih buat pakai margin, Pak? Ya, sebenarnya kalau dibilang timing untuk ukuran bulan, sebenarnya saya nggak ada patokan ya Mbak ya. Kadang bulan apapun itu Oke. kalau memang saham itu menarik, saya akan pakai margin. Kalau memang baru benar-benar booming, misalnya nih contoh nih, saham waktu itu Mhm. Antam, Tins, Inco, itu pas memang bulan itu oke ya oke. Pas ya. Ya, ya. Kimia Farma, apalagi mungkin misalnya kayak Bank BABP dan lain sebagainya, kalau ada yang dikasih margin ya tak pakai kalau memang pas lagi rame-ramenya gitu. Jadi nggak ada patokan untuk bulan. Cuman memang saya gini Mbak, saham itu saya ibaratkan memang kayak musim buah. Nggak selamanya pohon itu berbuah. Ada saatnya Manis. memang rame, ada nggak? Ya memang kalau saya boleh bilang bulan-bulan September Oktober itu kadang kalau saya mencermati dari siklus tahunan akan ada gejolak IHSG dulu, tapi biasanya di window dressing November, Desember dan Januari efek itu biasanya memang Mhm. IHSG kita bagus. Rata-rata saham-saham banyak yang manggung gitulah gitu. Oke, jadi beneran emang harus nunggu saham manggung atau tadi yang Pak Bekti bilang kita tunggu Mm-mm. koreksi dalam untuk saham-saham yang bagus ya sebenarnya Ya, untuk margin.
Ya, saya juga gitu, Mbak. Oke, Intinya bijak. Ya. oke. Seberapa gede margin yang pernah Pak Bekti pakai? Wow. Kalau untuk masalah margin saya pakai all in, Mbak. All in full margin saya pernah. Itu Ada pun maksimumnya nggak sih, Pak? Kan tadi dibilang tuh mm, minimum placement 200 juta. Tapi ada mm. maksimumnya nggak sih? Eh, Kalau dari sekuritas, Mbak, sebenarnya ini ya, ini eh, saya pernah merasakan. Jadi kalau uang itu, intinya gini, sekuritas itu rata-rata ngasih margin per orang itu kurang lebih 20 miliar. Rata-rata gitu. Nah, Wow, ya maksimal, oke. Mbak, maksimal. Jadi kalau misalnya nih Maksimal contoh ya? nih, Maksimal. jadi misalnya saya punya aset, anggap katakanlah 7 miliar kan, 7 miliar kali 4 itu kan 28. Jadi nanti cuman yang kepake, pokoknya intinya 20 miliar itu marginnya, nanti selebihnya cash gitu. Jadi per orang hanya 20 miliar. Cuman ada sekuritas tertentu yang kalau kita request itu masih bisa dikasih Mhm. lagi lebih gitu. Nah, ini tergantung juga dari sekuritasnya dan track record dari klien itu, dari trader Kita itu. Kalau punya klien ya. uh, Oke. biasanya Kita punya history. biasanya sekuritas lebih suka sama trader, di mana trader itu yang apa ya, in out dalam waktu singkat dan bersih di saat hari itu juga gitu. Oke. Jadi margin pun sebenarnya bisa di scalpingin, Pak. Bisa, bisa, bisa. Sebenarnya menurut saya sih bisa sih, Mbak, ya. Jadi menurut saya tetap bisa, cuman agak sulit. Jadi aku sebenarnya jarang sih kalau terlalu udah pakai margin itu, paling aku agak sedikit hold agak lama ya, beda kayak scalping ya. Paling bisa beberapa jam atau hari atau minggu, tapi kalau scalping itu kan aku bisa kadang cuman detik aja. Jadi kalau Ya. pakai margin memang agak sedikit lama karena memang saham itu memang agak stabil ya, rata-rata yang dikasih margin gitu. Hmm. Oke. Oke, oke. Coba aku cek sebentar ya, Pak Bekti. Boleh. Oke, tadi udah dijawab ya. Ini ada pertanyaan dari Baharik. Untuk Mm-mm. margin sebaiknya day trade atau diinapkan. Tadi Pak Bekti udah jawab ya. Ya. Lanjut. Tunggu. Nah, Pak, gimana caranya nentuin saham yang mungkin naik harganya dengan cara lihat di dan retail? Itu. Waduh. Kalau untuk bagaimana cara menentukan sahamnya yang mungkin naik harganya, ya sebenarnya ini kan lebih ke analisa ya. Kaitannya ini agak sedikit melenceng dari tema market, dari tema Nggak margin apa-apa. ya. Tetapi bagi saya kalau itu tuh memang kita lebih kayak menganalisa. Jadi kuncinya tetap kita harus asah terus bagaimana analisa teknikal kita dan kombinasi berita dan eh, running trade. Kalau saya pribadi cuma seperti itu gitu. Dan historical itu kan cuma rincian dari transaksi aja, di mana kita bisa analisa mana sih yang diambil paling banyak, kurang lebih gitu. Oke. Nah, Pak Bekti, sebenarnya kan Hmm. kita sering dengar nih margin call. Hmm, hmm, hmm. Seperti apa sih sebenarnya margin call itu? Margin call itu kalau menurut saya itu kan adalah sebuah kayak ini, Mbak. Jadi kan margin itu dibatasi nih, nggak tiap hari. Jadi ceritanya gini, Mbak, saya ceritakan kronologi dulu. Dulu itu kalau dari Oke. sekuritas itu bisa pakai margin lama, cuman bayar bunga. Kalau nggak salah setahunnya itu 18%. Tetapi karena pernah terjadi fenomena yang pada pakai margin, akhirnya saham itu rontok, turun, turun, turun terus. Maka dari itu kan membuat kadang ada malah sampai yang kasusnya teman saya itu ada, dia itu Mhm. semuanya asetnya habis dijual, dia malah punya utang sama sekuritas. Makanya kan sangat kacau sekali, pakai margin itu bisa ngabisin aset beneran. Contoh nih, saya punya uang 100 juta, belinya Ya. total 400 juta. Kalau udah turun 25% itu kan udah habis. Nah, dia katakanlah itu turun 30%, ya sudah, dia mah punya utang gitu. Makanya bursa membuat peraturan kalau satu hari nginepin yang rekening reguler, nggak apa-apa. Mhm. Kalau 2 hari, nanti di hari keempat dia akan suspend buy. Kalau nginepin 2 hari Oke. berturut-turut dia akan suspend buy. Jadi di hari keempat tuh dia nggak bisa jual, nggak bisa beli Nggak bisa saham. beli Atau solusi kedua dia ditransfer uang senilai yang dipakai marginnya itu. jumlah Kurang saham lebih itu. gitu. Iya. Oke, 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 oke. Nah, Pak Bekti sendiri pernah mengalami margin call? Kalau saya pribadi sih pernah juga ya, Mbak ya. Jadi karena Oke, oke. Nggak jadi apa-apa, Pak. karena Kan sama-sama iya. belajar. Ya, Mhm. jadi karena saya itu beli saham di mana saya pakai margin, ternyata hari berikutnya belum ada respon, masih minus ya kan? Dan hari berikutnya juga masih minus, hari berikutnya juga masih minus, dan udah di calling sama sekuritas untuk gimana nih, Oke. Pak Bekti, apa di store dana, apa mau dijual? Ya sudah, terpaksa juga harus dijual, jual
saya jual sebagian gitu. Dan biasanya kalau tetap kita nggak bisa dihubungin atau kita nggak bisa di telepon atau media lainnya, itu biasanya sekuritas akan melakukan for sale. Gitu. Oke, oke. Nah, kalau dijual rugi, berarti kita akan diambil tuh dana yang telah kita setorkan atau bagaimana, Pak? Ya Mbak, kita kan dijual rugi itu intinya yang paling penting sekuritas itu akan selalu bijak ya Mbak. Yang paling penting sekuritas asalkan margin yang kita pakai berapa, itu dijual senilai itu ada udah cukup gitu. Yang paling penting Oke, lepas dulu deh gitu. oke. Nih, Mas Bekti, pernah margin trading di saham LQ45 apa sahamnya? Dan kalau secara umum pergerakan saham LQ45 itu alon-alon asal kelakon. Jadi sebenarnya berapa persen sih yang cukup untuk take profit dari saham-saham yang dimarginkan? Jadi gini Mbak, kalau saya pribadi memang saya lebih memilih saham-saham LQ45 di mana yang volumenya gede. Kan ada nih saham LQ45 memang rata-rata stabil. Contohnya nih, eh, Semen Mhm. Gresik, Ya, ITMG, INTP, itu kan rata-rata mereka LQ45, tapi kan volumenya kecil. Artinya kita nggak ya, bisa nampung berpuluh-puluh M, nggak bisa langsung satu harga. Tapi kalau ya. kalau memang momentumnya dapat, misalnya kayak Antam, Tins, Inco, itu kan sekali HK aja itu bisa sampai 30 40 Ratusan miliar ribu. aja ya nggak ada masalah. Nah, saya pakai pas kayak gitu. Jadi nggak selamanya juga Oke, saya pakai dan memang ada saham-saham tertentu yang memang nggak semua juga saya marginkan gitu. Karena apa yang selalu kita pikirkan itu ini kita pakai uang hutang. Jadi jangan sampai kita oke. itu malah salah ataupun trader, kita harus bisa nanti apa ya jualannya itu mikir jualannya. Jangan sampai kita nggak bisa jualan karena volume yang terlalu kecil. Ya. Jadi memang harus diingat kalau margin nih hutang ya. Jadi apapun yang terjadi memang harus dibayar. Kalau cuan memang bisa berlipat. Cuma kalau lagi apes, berarti Nah, kita yang nombok. benar 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 kan, benar. Pak? Benar sekali, Mbak. Oke. Batas cut loss kalau udah maksimum limit berapa, Pak? Kalau saya sih rata-rata tetap menerapkan prinsip ya, kurang lebihnya tetap sekitar sama, rata-rata sampai 2% sampai kalau pakai margin tuh benar-benar harus hati-hati, Mbak. Biasanya saya 2%, 3% tuh udah out, Mbak. Dan itu memang sudah cukup kerasa banget, Mbak, kalau pakai margin. Karena kan ya kalau Iya. belinya mungkin masih uang 10 juta, terus pakai margin total 20 juta, masih nggak kerasa. Tapi kalau udah sampai kita margin full, waduh, itu bisa jadi, saya tuh pernah Mbak beli saham itu fee-nya aja itu udah 200-an juta lebih gitu. Jadi ini Ini baru yang fee-nya Bapak aja loh simpan jual kemarin BEP. ya? Bapak simpan kemarin. Iya, jadi wah ini jualan BEP saya pernah waktu itu beli saham BRI, saya inget banget itu BRI sama Antam. Jadi saya beli gitu kan. Pas BRI juga volumenya kan gede banget waktu itu pernah volume gede. Jadi satu HK satu offer itu tak makan sendiri ternyata tidak sesuai harapan bikin aduh kok nggak tenang ini yakin nggak ini gitu kan saya pengen ngurangin barang karena terlalu banyak sampai ratusan Banyak. ribu lot gitu akhirnya saya jual dan ujung-ujungnya itu saya jual fee loh saya lihat wah ternyata nol Kok komanya aja sekian gitu kan waduh ini gede juga nih pakai margin makanya harus berhati-hati kalau benar-benar pakai margin itu perhitungannya sudah matang kalau memang pemula nah ini jangan pernah saya sarankan jangan pernah dulu kali ya kalau untuk pemula karena beresiko banget apalagi kalau belum tahu seluk beluknya dan kebijakan pakai margin Oke. yaitu tadi kayak T+2, T+3 itu tadi harus diperhatikan banget gitu. Oke, berarti benar. Tapi sebenarnya berarti Pak Bekti pun untuk melakukan margin itu Hmm. melakukan screeningnya juga ketika running trade. Enggak, Mbak. Tentunya kalau margin itu kan pilihan sahamnya kan saham-saham LQ45. Biasanya saya akan Hmm. kombinasi dengan foreign inflow di mana itu arus kas asing-asing net buy atau net sell itu juga saya pakai buat Oke, tambahan referensi. Dan ini kalau scalping oke, saya nggak pakai untuk saham kecil. Kenapa? Karena kalau saham kecil tuh foreign inflow-nya hampir nggak ada. Tapi kalau saham-saham LQ45 yang ada marginnya itu biasanya ya saya perhatikan. Yang kedua, biasa juga oke, mengamati dari sisi laporan keuangan, Mbak. Saham itu oke. bagaimana kira-kira laporan keuangannya, kinerjanya, kemudian masih tergolong under value ataupun over value itu juga tak pakai buat pertimbangan. Yang ketiga, chart Mhm. itu juga penting. Kita juga harus Oke, kombinasi chart karena dari chart itu kita akan pakai buat menentukan kapan waktu kita untuk melakukan jual beli saham dan harga ya. berapa kita melakukan jual beli saham. Dan yang keempat terakhir adalah yaitu kita uh, tradingnya by momentum. Ketika memang ada masanya misalnya nih, baru heboh-hebohnya waktu itu nikel, ya kan? Saya pasti Ya. pakai. Mungkin suatu ketika nih, saya melirik misalnya sektor kual. So, kual itu kan udah all time high, Mbak. Harga kual dunia Ya, kan udah tinggi banget. udah Sedangkan naik. saham harga Di saham di sini, Indonesia kan
belum terlalu Masih direspon. belum gerak ya. Nah, iya itu nanti saham-saham kayak PTBA itu kan juga cukup menarik untuk dimarginkan gitu. Nah, biasanya saya pakai di saham kayak PTBA, Adaro gitu. Oke, jadi sebenarnya screening saham-saham margin Pak Bekti itu hampir mirip dengan swing trading ya, Pak? Mirip Jadi sekali. nggak scalping sama sekali ya. Enggak, Jadi ada beda. research-nya, ada charting-nya, ada momentum dan ada story-nya ya, Pak ya. Benar sekali, Mbak. Oke. Wow, banyak sekali. Oke, bentar nanti kita sisakan untuk pertanyaan di luar margin ya, karena sebenarnya banyak banget yang masuk. Nah, bagaimana konsep margin yang benar dan tidak terjebak di saham tertentu? Oke, sebenarnya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi ini sebuah Oke. fasilitas aja, tinggal ibaratnya Anda mau pakai apa enggak. Ini juga tergantung profil resiko masing-masing. Ada teman saya yang dia itu aku nggak mau pakai margin, aku nggak siap. Ya benar, dia memang mungkin mentalnya aku pakai uang cash aja. Ya benar gitu. Tapi ada orang yang wah kalau nggak pakai margin mantep ya silahkan. Kalau Anda sudah siap resikonya nggak apa-apa. Tapi Mhm. Anda juga pasti akan profit lebih dibanding yang nggak pakai margin. Aku bilang gitu peluangnya gitu ya. Jadi lebih ke kembalikan ke diri masing-masing kira-kira siap nggak. Nah gitu aja. Kalau nggak siap jangan. Jadi pilihan Oke, menurut saya Mbak. oke. Pak Bekti, maaf nih ya, karena Mm-mm, ada beberapa yang nanya. mm-mm, Mereka pengennya saham syariah, mm-mm. tapi pakai margin. Apakah itu masih prinsip syariah? Kalau dari pendapat saya udah Mm-mm, jawab tidak gitu. Tapi mm-mm. ada yang coba tanyain dong ke Pak Bekti gitu. Ya, Mungkin beda pendapat. Kalau dari saya bilang itu tidak sesuai dengan prinsip investasi syariah. Tapi ya, gimana kalau saya margin dengan memilih saham-saham syariah? ya. Kalau menurut saya kayaknya juga enggak deh, Mbak. Tetapi mungkin akan lebih enaknya dan lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada orang yang lebih paham di bidangnya karena Tentang takutnya nanti saya investasi salah gitu. syariah. Tapi kalau Ya, pemandangan saya ya, pribadi kayaknya juga enggak deh. Kayaknya enggak deh. ya kan. Ya, ya kalau saya pribadi memang menganggapnya itu adalah kayak berhutang, ya Iya, kan? mm-mm, mm-mm. Kan? Ya, benar. Jadi kalau misalnya masih mau investasi syariah, lebih baik menggunakan prinsip-prinsip syariah yang udah dipahami aja. Benar, benar, Oke, Mbak. Mm-mm. ya kan? Nah, oke. Sebentar ya, Pak. Santai, Mbak. Ini juga Ini lagi pada sambil nanya kenapa beberapa hari ini nih ARB semua. aduh tadi ya SG-nya juga melempem. Iya, bingung saya sampai manyun juga. Nah, kan. Oke. Mungkin sekian Pak tentang margin. Boleh nggak Mm-mm. kita bahas topik yang lain? Boleh, boleh silakan apapun boleh selama saya tahu aja dan bisa jawab. Oke, ya. Sebentar. Nah, ini spesifik. Pak, BBB untuk trading gimana? Kalau saya Bener-bener. pribadi sih, Mbak, saya sebenarnya paling sensitif banget kalau bahas sebuah saham. Kenapa, Mbak? Oke. Takutnya yang pertama dikira pom-pom, Dikira yang kedua, membuli. dikira yang kedua nanti akan jadi sesuatu hal yang bahannya mungkin jadi ejekan, Mbak. Wah itu gimana bukti BBYP-mu gimana itu? Nah nanti takutnya gitu. Makanya aku nggak pernah bahas saham. Kalaupun Membahas. aku ngasih semacam mungkin semacam iseng-iseng kode atau apa, aku nggak pernah target harga, nggak pernah pasang harga, target sekian nggak pernah. Karena apa? Itu Enggak, sensitif, ya. nggak menguntungkan sekali Karena Pak buat Bekti saya, aku juga beresiko. scalping kan? Iya, heeh. Nah, yang kedua, scalping. Karena saya itu gayanya scalping, jadi memang in out dalam waktu cepat susah untuk pegang sebuah saham. Jadi memang sangat-sangat licin sekali ibaratnya. Maka dari itu saya nggak berani rekomend. Tetapi kalau tetap saya akan jawab pertanyaan Mas tadi, saya pribadi memang cukup menarik. Kalau saya juga melihat banyak sih sekuritas yang mentargetkan di harga tinggi, lebih tinggi dari harga sekarang ya, sampai di area atas 2000 gitu. Tetapi yang paling penting adalah harus Anda tahu bahwa yang namanya kita itu mengambil keputusan sebuah membeli saham pasti ada resikonya, Anda harus siap. Saya tidak bisa membahas lebih lanjut kalau sensitif terhadap Iya, ya. satu saham. Iya, ya, nggak apa-apa. Ya. Tapi sebenarnya kenapa sih Pak hari beberapa seminggu inilah IHSG ini melempem nih? Kenapa nih yang melempem? Kalau faktornya sih Mbak, memang saya cukup banyak ya Mbak ya. Termasuk pas waktu tapering itu muncul berita tuh udah langsung rontok ya. Dan Langsung turun ya? mungkin itu juga salah satu faktornya. Dan kalau kita melihat dari salah satu faktor luarnya memang cukup banyak juga. Saya juga melihat kayak sektor-sektor apa ya Mbak ya. Ini menurut saya kan
menjelang biasanya siklus September Oktober, kalau saya pribadi mengamati dari tahun-tahun sebelumnya itu biasanya kadang juga terjadi pada cukup penurunan. Tapi penurunan itu biasanya langsung akan diikuti dengan mantul yang cepat. Itu biasanya gitu rata-rata. Recovery-nya lebih cepat ya. Cuma kita tunggu kapan. Recovery-nya. Iya. Oke. Nah, nih salah satunya setelah margin yaitu adalah si pemanis alias waran. Nah, kalau Waran. Pak Bekti sendiri doyan nggak sih saham waran? Sangat doyan, Mbak. Oke. Eh, jadi Oke. waran itu kan Aha. saya pernah menyebutnya si pemanis yang kadang bikin pahit. Jadi teman-teman juga harus hati-hati. Kenapa? Karena waran itu bisa turun sampai harga 1 perak loh. Gitu. Kemudian yang kedua, saham itu nggak ada batasan auto reject bawah atau auto reject atas. Memang bisa liar sekali. Nah, kalau ditanya tips and trick, biasanya kalau saya penerapkan gini, waran itu kadang ada musimnya dimainkan, ada masanya. Jadi jangan tiap hari Oh, Anda ada coba-coba. musimnya ya, Pak ya? Ya, Oke. ada momentumnya, kadang ada musimnya. Itu. Tetapi nggak tiap hari, jangan pernah Anda trading di waran, beresiko banget karena dia kadang nggak gerak. Yang kedua, biasanya waran itu akan mengekor ke harga induknya. Ketika harga induknya Oke. direspon, biasanya juga akan diikuti. Dia lebih cepat. Kalaupun turun, dia juga akan turun lebih dalam. Gitu. Itu biasanya yang Oke. tak amatin gitu, Mbak. Nah, yang paling penting kalau kita udah masuk di waran ini harus benar-benar super disiplin. Kenapa? Karena ini ibaratnya kalau saham itu kita naik motor, kalau ini waran tuh udah kayak balap gitu. Jadi benar-benar resiko tingkat tinggi benar-benar luar biasa. Memang ada yang meraup cuman cukup tebal di waran, tapi yang boncos dari waran juga ada gitu. Jadi harus Juga banyak hati-hati. ya. Iya, dan yang paling penting waran punya umur, punya jatuh tempo. Kalau sampai Anda Oke. nggak jual atau Anda nggak tebus, hilang uang Anda di sana. Karena itu adalah sebuah Terus ya. hak derivatif yang akan hangus gitu. Oke. Cuma nih Pak, kalau saya bilang info-info Hmm? waran itu tuh terselubung. Biasanya dapat dari mana sih Pak Bekti? Kayak tahu nih kayaknya yang ini nih warannya oke gitu kan? Nggak mungkin kita kayak tadi gitu beli kebanyakan sendiri terus jualnya susah. Nah, gimana nih cara kita tahu dah paling nggak untuk memilih si waran ini? Mm. Kalau saya pribadi yang jelas, Mbak, kalau saya memilih saham waran itu yang pertama adalah yang punya volume agak tebal. Jadi biar, Volumenya. volumenya agak tebal. Kemudian yang kedua, ketika saham itu mungkin baru sepi, kalau memang kita itu tertarik dengan waran, biasanya dicicil. Jadi benar-benar pakai, kalau bisa Oh, pakai uang dingin, dicicil, dan memang benar-benar Anda tunggu pas momentumnya naik. Selayaknya kalau Anda nunggu buah. Kalau pohon itu berbunga, pasti Anda akan menunggu, nggak mungkin baru berbunga langsung jadi buah, nggak mungkin. Pasti ada umurnya, oke. mungkin sebulan, 2 bulan, sama dengan waran. Perlakukan kalau saya pribadi, misalnya nih contoh ada saham apa ya, NICL misalnya, NICL waran, itu volumenya kan cukup tebal. Nah, misalnya kalau kita memang pengen beli di sana ya, kita pas sepi-sepi itu, pas turun-turun, cicil-cicil deh, ditampung, dikumpulin gitu. Ketika pas nanti manggung, nah itu nanti tinggal atur strategi lagi, jadi tinggal jualan gitu. Tapi tetap juga kalau saya pribadi waran juga liar, harus ada batasan cut loss-nya juga gitu. Waran bisa di scalpingin nggak sih Pak? Kalau memang baru momentumnya dapat, lagi rame, bisa. Tapi kalau pas nggak ada momentum, nggak bisa. Saya langsung bilang nggak bisa, Mbak, gitu. Oke, oke. Oke, nah kan beda nih ya Pak ya, berarti margin sama waran. Kalau waran biasanya Pak Bekti ada batas maksimal dari alokasi uang nggak? Jadi misalnya Eh, kalau beli saham mm, 10% gitu, kalau mau mm, mm, mm. scalping gitu. Maksud saya kalau waran ini ada nggak sih atau kayak pakai insting segini aja gitu? Eh, eh, eh. Kalau saya pribadi sebenarnya sudah nggak ada targetan untuk berapa masuk di sebuah waran ya, Mbak ya. Karena memang kalau saya pribadi jadi karena memang rekening yang saya pakai buat scalping ini juga itu kan juga sudah saya taruh dana di mana saya itu kalaupun pakai all in pun saya udah siap Hmm. gitu ya. Jadi lebih ke, kalau saran saya memang jangan sampai ini kepada teman-teman yang masih awal, kalau memang beli waran harus, kalau nasihat saya pakailah mungkin sekitar seperempat dari modal aja, kurang lebihnya gitu. Biar apa? Biar membatasi. Jadi jangan sampai Anda langsung pakai uang semuanya di all in kan, di apa, di sebuah waran, itu juga beresiko. Kalau Anda memang di belakang, di tabungan Anda, fondasi keuangan Anda udah kuat, ya enggak masalah. Tapi kalau belum benar-benar Anda masih awal trading, yang namanya pakai margin, transaksi di saham waran ini harus hati-hati banget. Karena ini Nah, benar-benar udah resiko tingkat tinggi gitu. oke, tadi Pak Bekti bilang salah satu syarat pertama memilih waran Mm-mm, adalah adanya volume yang tebal. Nah, volume mm-mm, tebal ini dilihatnya gimana ya Pak? Kan setiap lembar saham mm-mm, market cap-nya beda-beda nih, apalagi mm-mm. waran. Jadi melihatnya gimana Pak? Kalau waran saya paling suka, Mbak.
jujur yang rata-rata isinya ratusan ribu lot gitu. Jadi misalnya Oke. satu harga itu ada ratusan ribu lot lah, 100, 200, 300 gitu. Jadi kalau kita pun ngambil banyak, itu setidaknya kita tuh ya lebih kerasa lah mantapnya gitu kan, profitnya mantap. Tapi Oke. kalau kalau turun juga, aduh ya juga harus siap intinya gitu, Ya, perit ya, juga ya. gitu. Pernah cuan gede banget nggak Pak dari waran? Saya cuan paling gede itu satu hari pakai uang 2 M, itu profitnya 50%, jadi 1 M satu hari. Itu cuan saya paling gede. Tragedi itu kira-kira terjadi di bulan Maret 2021 ini di saham Dadawe. Nah, itu kan waktu itu harga masih di berlevel sekitar 18 kalau nggak 19 perak, itu saya ambil itu sampai ditarik ke harga 40-an gitu. Jadi pas waktu itu Wow. momentumnya dapat itu juga ya. Yang satu hari, kalau yang nginepin Hmm. per hari sampai hari berikutnya ada juga sih, kayak Truwe itu juga iya. Cuman kalau itu kan nggak satu hari. Kalau satu hari aku rekornya masih dipegang si itu gitu. Wah, Dadawe udah balik nih ke harga sebelum Pak Bekti Iya, ditarik. benar. Udah ngeliat ini sebenarnya katanya Jadi laporan keuangannya Dadawe ini oke loh, Ci. Tapi bukan ajakan membeli. Ci. Oke, oke. iya, benar-benar. Pokoknya disclaimer on semuanya. Kita cuman mengulas dan membahas Ya, saja kita gitu. cuma diskusi lucu-lucu aja ya, Pak. Ya, Nah, bisa benar. nggak nih pakai margin di saham waran? Menurut saya nggak. Benar nggak, Nggak, Pak? nggak bisa. Benar, benar sekali, Mbak. Nggak Nggak bisa. bisa ya, Pak. Oke. Biasanya nih Pak, banyak nasabah sekuritas setahu saya suka marah-marah nggak ngerti loh cara main waran. Mungkin buat Ya, temen-temen yang belum ngerti, Pak Bekti ini bisa ngejelasin kenapa sih waran itu bisa dibilang uang hilang. oke. Jadi gini, ada namanya warrant, ada namanya right issue. Kalau warrant itu biasanya dia itu transaksinya dia bisa ditransaksikan lebih lama. Semua sebenarnya sama, derivatif ataupun turunan. Kalau right issue Oke. itu biasanya bisa ditransaksikan ketika saham itu sudah menerbitkan mau right issue, setelah expired date dia bisa ditransaksikan paling cuma semingguan. Jadi kalau right issue itu lebih Oke. pendek, kalau warrant itu bisa lebih panjang. Kalau right issue diberikan kepada orang yang dia itu ikut eksekusi pas kumdit di right isunya. Tapi kalau Oke. warrant itu mungkin pas hari IPO ataupun kapanpun ketika ada di bursa bisa langsung dibeli. Nah, sekali lagi, right issue punya umur pendek, warrant punya umur Waran rata-rata punya ada yang umur. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, yang perlu diperhatikan dia punya expired date, ada harga tebusnya. Kalau udah mendekati expired date biasanya warren itu sudah melempem, dan itu nanti ujung-ujungnya juga kalau kita itu pertama nggak mau nebus, itu biasanya Mhm. uang kita akan hangus, hilang, langsung hilang, bener-bener hilang, karena kayak hak kita akan ditebus orang lain. Nah, yang kedua, kalau misalnya mendekati expired, kalaupun kita menebus saham, biasanya harganya itu jauh lebih mahal dari reguler, dan ujung-ujungnya pasti Anda akan rugi. Jadi aku sendiri sih menerapkan kalau waran ini tak pakai cuman kayak media aja untuk mencari uang dengan jalan ninja, jalan cepet gitu. Jadi Oh, ini cuman jalan ninja invest ya. Ada atau jalan mungkin ninja. AA. Ya. Iya, jadi Oke. aku belum pernah sampai saat ini pun nebus waran belum pernah, karena biasanya ujung-ujungnya juga rugi, akan lebih tinggi daripada harga tebusnya dibanding harga pasarnya gitu. Oke. Jadi mendingan tradingin aja ya kalau Iya, waran ya Pak. iya, Dan kalaupun punya, berarti jual aja deh daripada angus gitu kan? iya, iya, bener-bener saran saya, Mhm. kalau bisa waran itu cuman ibaratnya untuk tradingan aja, jangka pendek ataupun menengah, cuman lebih prefer, kalau aku sih lebih suka jangka pendek gitu. I see. Oke. Nah, bentar. Tadi tuh, sebentar, dari sini dulu deh. Ini banyak Ya, banget ini ada yang soalnya. nanya nih Mbak, waran ditebus bisa jadi induk ya? Iya, akan jadi induk kalau kita tebus. Cuman Anda pasti kalau nebus itu biasanya akan mengeluarkan uang lebih banyak dibanding Anda beli reguler. Jadi pasti akan rugi. Contoh nih, harga tebusnya 300. Kalaupun Anda beli harga 300, paling itu harga regulernya itu udah paling 200-an. Jadi ngapain Anda nebus harga 300 sekarang Anda beli di reguler lebih murah, rata-rata gitu. Makanya hati-hati kalau udah mendekati jatuh tempo. Nah, ya. Nah, Pak Bekti, ada trik katanya. Hmm, Kalau beli margin itu, hmm. mendingan Senin Selasa. Biar nggak kena teples-teples kalau weekend. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi, aku nggak pernah melihat dari sisi hari ya Mbak ya. Dimana kalau itu memang dari sisi apa, itu saham itu bagus dan memungkinkan pakai margin, aku akan beli. Cuman
Kenapa ada orang mungkin yang bilang seperti itu? Karena gini, karena memang kalau kita tuh pakai margin, walaupun itu kita nginepin misalnya di hari Jumat, hari Sabtu dan Minggunya tetap akan dihitung kita pakai margin, sementara bursa kan tutup, Mbak. Jadi merasa kayak Ya, rugi, kayak berjalan terus lah karena bunganya bayar gitu. bunga. Iya, Oke. mungkin ada orang yang seperti itu penafsirannya gitu. Oh, tapi buat Pak Bekti bunga nggak masalah. Oke. Ada bunga Mbak Rara. Selamat malam, Mbak. Di dalam dia Mbak, sama Oh, Naufal. lagi juga paling nonton biasanya. Nah, Pak Bekti ini ada pertanyaan ya. Katanya nih orang selalu aktif di semua IG live-nya Pak Bekti. Dia punya Nah, catatan nih katanya. Pak Bekti ya, ini punya dana rekening sendiri untuk scalping. Ya, mm-mm, jadi kalau uang itu hilang nggak masalah untuk dia karena mm-mm, bisa all in. Nah, mm-mm, ya kan? mm-mm. Sehingga keuntungannya tinggi, betul. Hal itu membuat oke, sebentar. Nah, saya penasaran, beliau penasaran, rekening scalping itu berasal dari aset Pak Bekti berapa persen ya? Bingung nggak? Waduh, kalau Jadi gini, ini mungkin Pak, pertanyaannya, misalnya nih dulu modal tradingnya Bapak ada 50 juta. Oke, mm-mm, mm-mm, terus kan Pak Bekti mulai scalping nih, ya. mm-mm, Katakanlah sekarang udah kekumpul 1 miliar. Oke. ya, Nah, dari 1 miliar itu, berapa persen yang Bapak jadikan modal lagi untuk scalping? Kalau hilang, gue nggak masalah. oke oke Mbak. Jujur kalau ini lebih ke pribadi ya, tapi yang ingin saya tegaskan Pakai adalah persenan aja, Pak. Pakai aku cuman bilang gini Mbak, yang saya pakai itu rata-rata sekarang sekitar kadang di rekening scalping itu 5 sampai 10-an M, kurang lebih di persen. situ. Oh, Eh, langsung, bukan eh, eh, persen. Bukan, Oke, kurang oke. lebih rata-rata segitu, yang tak pakai di berbagai sekuritas. Nah, dari situ pun aku juga biasanya rajin pakai ambil ini Mbak, ambil profit. Jadi kalau udah profit langsung aku ambil gitu. Tetapi sebenarnya karena mungkin kita itu sudah apa ya Mbak, ya, udah mungkin aku juga udah sedikit lama dan merasakan cuan pasar modal kadang juga ada kalanya tak biarin aja. Jadi kadang sampai lebih-lebih gitu juga tak biarin. Jadi bener-bener aku sekarang itu kayak gini Mbak, berada di fase udah gak kayak teoritis banget kayak gitu. Karena aku udah menata ibaratnya apa yang aku peroleh itu udah saya safety bener-bener cuman ya sudahlah ini tak pakai buat scalping, aku kembangkan gimana kalau ini terjadi apa-apa ibaratnya aku udah siap gitu aja. Oke. Jadi tetap, tapi jangan lupa ada profit yang disisakan. Iya, Ya kan? benar-benar. Berarti sekarang ya itu, berarti seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya expertise, kita udah nggak main alokasian berapa persen. Itu tergantung Iya, confidence kita ya Pak ya. benar Dan sekali Mbak. nyamannya kita, nyamannya kita untuk kayak ya udah 5M itu gue pernah hilang, gue pernah punya Nah, lagi, benar gue sekali. bisa. Jadi mindsetnya harus itu ya, gue bisa nih untuk mm, membuahkan pundi-pundi uang gue. Kalau sampai hilang, berarti ada cara yang harus gue benerin lagi. Dan mindset itu kan ya Pak ya. Jadi udah Benar bukan sekali. pertemuan lagi. Oke. Heeh. Oke. Jadi kayak mungkin nambahin dikit boleh Mbak. Boleh, Jadi boleh, uh, boleh. Silakan, yang Pak. ingin saya tegaskan kepada teman-teman adalah jangan pernah mengukur dengan satu orang dengan yang lainnya, tetapi lebih cenderung tadi yang Mbak Alia simpulkan tadi. Kira-kira berapa sih yang kira-kira aku siap gitu kan? Misalnya Oke. gini, aku ada tawaran misalnya aku pakai uang misalnya 20 juta. Tapi aku benar-benar berani trading scalping, siap siap hilang lah gitu. Tetapi aku juga Oke. ada modal katakanlah 100 juta, tapi aku ragu-ragu. Aku lebih memending pakai 20 juta. Kecil aja enggak apa-apa, tapi aku berani gitu. Jadi aku malah justru kalau aku tuh udah nggak ada perasaan, scalping tuh menurutku kan kayak robot, nggak ada perasaan. Jadi lebih baik aku pakai uang kecil tapi aku berani agresif gitu. Karena memang kalau kita nggak pernah berani-berani scalping nggak akan pernah maju. Menurut saya gitu Mbak. Gitu. Ya, makanya dari scalping pakai margin, dari margin belajar warren. Kalau mau upgrade cuma nanya rekomendasi terus capek loh. Ya Iya, kan iya. ya Pak? Ya kan? Nah, ini udah kita bentar lagi mengudahi. Mungkin ada nih sepatah atau dua patah kata pesan Hmm. untuk teman-teman terkait margin dan tadi ada waran, Pak. Oke, yang pertama gini, kalau untuk masalah waran, hati-hati ya. Waran itu ada umurnya. Selalu kalau Anda mau beli waran, itu perhatikan jatuh temponya, expirednya. Karena kalau tidak Oke. tebus, Anda akan itu akan hilang uang Anda. Yang kedua, yang namanya waran itu harus benar-benar super hati-hati karena dia itu agresif sekali. Memang itu manis banget kalau Anda pas cuan, tapi kalau pahit, wah itu bisa ngerogotin
modal Anda. Mungkin fenomena kemarin kayak Truway ya, itu jam 9 pagi aja udah di 200-an, baru jam 11 itu tinggal 11 perak. Itu uang 200 juta kan tinggal 11 juta kan Mbak kan. Aduh, pahit banget itu 200 juta tinggal 11 juta hanya 2 jam gitu kan. Ini kayak menyebutnya Warren rasa kripto. Jadi udah bener-bener kayak kripto gitu, udah ada batasannya gitu. Makanya hati-hati. Jadi Oke. lebih ke kesiapan masing-masing. Kalau Anda belum siap jangan di Warren. Karena aku punya temen Mbak, yuk beli Warren. Oh enggak Pak, aku kalau Warren enggak. Oh bagus, kamu berarti punya prinsip. Kamu memang mengukur resikomu segitu. Karena enggak selamanya orang itu cocok di Warren itu ya. Kemudian yang tadi terkait dengan margin, sama. Aku sering menyebutnya pisau bermata dua. Jadi kalau kita itu margin intinya kita harus selalu bijak. Kalau memang kita itu ibaratnya belum siap juga, jangan dipaksa-paksain. Biasanya orang yang pakai margin itu kadang salah satu ya Mbak, saya menyebutnya biasa dia tuh bahasanya kekurangan modal, keinginan untuk masuk saham lebih Kayaknya biar cepet. selengkapnya ya. Nah, Ya. dia akhirnya salah satunya pengen pakai margin biar cepet. Nah, ini yang harus hati-hati. Kenapa? Kalau nggak bijak itu akan menggerogoti aset Anda jauh lebih cepat sekali. Makanya harus benar-benar dengan perhitungan. Walaupun saham-saham yang bisa pakai margin itu saham-saham LQ45, tapi kalau memang benar-benar pas turun itu juga kacau sekali. Menurut saya gitu. Jadi benar-benar intinya harus bijak. Kalau memang belum siap resiko dalam diri kita, jangan pakai margin dulu. Pakai uang seadanya aja, kalau memang itu benar-benar Anda bisa maintain banget, pasti itu juga akan berhasil kok gitu. Amin. Nah, oh ya, mau ngingetin juga berarti waran itu nggak ada ARB, nggak ada arah ya, Pak? Bisa Nggak ada. naik 100%, bisa turun 99%. Ya, ya. Bukan hanya ratusan persen, Mbak, bisa berlipat-lipat. Biasanya Bisa misalnya nih, minus, bisa enggak kalau minus enggak sih Mbak, tetap enggak kan? enggak, Kan? biasanya cuma 99% minusnya ya, tapi kalau naik bisa sampai mau enggak ada batasannya gitu, enggak ada auto reject atasnya gitu. Oke. Pak Bekti kalau milih saham waran maksudnya milih saham waran pakai lihat laporan fundamental atau beneran tadi cuma full volumenya aja? Kalau waran aku bener-bener jujur aja udah kayak bener-bener cuman feeling gitu aja Mbak, jawaban saya. Oh, Jadi oke. feeling karena jika juga akan melihat gerak induknya. Kalau induknya gerak aku mungkin baru berani, kalau enggak aku jarang dulu gitu. Jadi misalnya kemarin kayak UVCR tuh ya kan arah berjilid-jilid. Saya tuh sampai celotehan sama teman saya, ini saham dari IPO arah terus, aku bilang gitu. Ini mungkin berhentinya kalau udah kiamat, saya bilang gitu sama teman-teman. Tapi wah ini warnanya menarik, makanya saya sempat ambil di harga di bawah under 200 dan sempat wow ini sempat jualan di harga 200 ke atas. Makanya ini menarik banget. Tetapi karena aku tahu ini pasti udah rontok, wah hari berikutnya UVCR Warren pasti udah dibantai gitu. Dan sekarang udah rontok tinggal 140 perak atau nggak salah gitu. Jadi intinya resikonya Oke. gede banget gitu. Baik, kalau begitu. Makasih banyak ya Mas Bekti atas waktu, saran, dan ilmunya. Moga-moga nggak kapok, saya Nggak. ajakin IG Live lagi. Semoga ilmunya bermanfaat juga buat teman-teman. Saya dan Pak Bekti pamit dulu ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.